Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Panen rambutan. Lani berkunjung ke rumah Beni. Di rumah Beni sedang panen rambutan. Beni ingin membagi hasil panennya kepada tetangga. Setiap hari tetangga selalu melihat buahnya. Setiap hari ada juga tetangga yang ikut membersihkan daun yang gugur dan bertebaran. Sebaiknya tetangga ikut menikmati hasil panen. Pada hari itu, hasil panenan Beni sebanyak 500 buah rambutan. Ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Setiap tetangga harus mendapat rambutan yang sama banyak. Ayah meminta Lani membantu Beni. Mereka bekerja dengan gembira. Adik-adik, kita harus mau berbagi dengan tetangga kita ya. Kalau kita memiliki sesuatu yang berlebih, kita bisa berbagi dengan tetangga kita yang terdekat lebih dahulu. Amati kembali teks tadi panen rambutan. Apakah tadi ada kalimat yang menunjukkan saran? Ya, ada kalimat yang menunjukkan saran, yaitu ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Setiap tetangga harus mendapat rambutan yang sama banyak, itu juga saran. Ayah meminta Lani membantu Beni, itu juga kalimat saran adik-adik. Nah adik-adik, Beni ingin membagi rambutan kepada tetangga. Ia tidak dapat melakukannya sendiri. Apa saranmu untuk Beni? Nah mungkin saran kita seperti ini adik-adik. Sebaiknya Beni meminta bantuan kepada Lani untuk ikut membagikan rambutan kepada tetangganya. Lalu Beni tidak memiliki wadah untuk membawa rambutan. Apa saranmu untuk Beni adik-adik? Ya sebaiknya Beni meminjam wadah buah dari Lani atau tetangga yang lainnya. Atau bisa juga sebaiknya Beni membeli plastik misalnya seperti itu. Belum semua tetangga Beni mendapatkan rambutan. Apa saranmu untuk Beni? Nah, sebaiknya Beni menyampaikan terus terang kepada tetangga bahwa belum semua tetangga bisa menerima bagian rambutan. Atau Beni juga bisa memanennya lagi nanti kemudian hari dan bisa dibagikan lagi. Itu kalimat saran untuk Beni. Apakah kamu memiliki pohon buah adik-adik? Pernahkah kamu berbagi dengan tetangga? Lakukan seperti yang Beni lakukan. Berbagilah dengan tetanggamu. Tidak harus dengan buah-buahan ya adik-adik ya. Mungkin dengan makanan yang lain. Mungkin makanan kalian berlebihan, kalian bisa berbagi dengan tetangga kalian. Adik-adik, Lani membantu Beni menghitung buah rambutan. Rambutan yang tersedia itu ada 500 buah. Berapa banyak tetangga yang akan diberi dan berapa buah yang akan diterima di setiap tetangga, maka kita bisa mencarinya dengan cara banyaknya tetangga dikali banyaknya buah rambutan. Harus totalnya 500 buah. Karena setiap tetangga itu memiliki atau mendapatkan buah rambutan yang sama banyak. Nah, di sini Kak Citra punya contoh. Bila Beni berbagi kepada 5 tetangga, berapa banyak rambutan yang diterima masing-masing tetangga. Nah, di sini banyaknya tetangga itu yang dibagi ada 5. Lalu nanti setiap tetangga itu mendapatkan berapa buahnya. Ini masih titik-titik. Yang total buahnya itu harus 500. Lah untuk mencarinya kita bisa membagi angka 500 ini ya dibagi 5 untuk mencari banyaknya rambutan yang diterima masing-masing tetangga. Berarti kita bisa mencarinya seperti ini adik-adik. 500 dibagi 5. Nah kita ambil dulu 5 dibagi 5. Berapa 5 dibagi 5?
Ya, 1. Lalu 1 dikali 5 sama dengan 5. 5 dikurangi 5, 0 adik-adik. Loh Kak Citra, di sini masih ada 02. Kita cukup pindahkan saja ke sini. 02-nya yang ada di sini. Nah, berarti 500 dibagi 5 itu 100. Disinilah 100 letaknya. Berarti setiap tetangga akan mendapatkan 100 buah rambutan. Seperti itu adik-adik. Lalu kita cari kemungkinan yang lain. Jika Beni hanya membagi kepada 5 tetangga, maka masing-masing tetangga tadi akan mendapatkan 100 buah rambutan. Coba adik-adik tuliskan kemungkinan lainnya. Misalnya nih di sini, tetangga Beni ada 10 misalnya. Maka setiap tetangga akan mendapatkan berapa buah rambutan? Caranya ya 500 dibagi 10. Karena sama-sama punya 0, kita sederhanakan dulu. 0-nya kita coret saja adik-adik. Nah, ketemu 50 dibagi 1. Berapa 50 dibagi 1? Kita bisa coret-coret atau bisa kalau kalian sudah hafal perkalian bisa langsung jawab perkaliannya ya. Jadi 50 dibagi 1, 5 dibagi 1 sama dengan 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. Nah, 5 dikurangi 5, 0. Nah, karena di sini ada 01 adik-adik, berarti kita tuliskan di sini. Berarti jawabnya adalah 50. Kalau punya tetangga sebanyak 10, maka masing-masing tetangga akan mendapatkan 50 buah rambutan. Seperti itu. Nah, kita cari kemungkinan yang lain ya. Sama kemungkinan lainnya, misalnya tetangganya Beni yang mau dibagi ada 20 tetangga ya. Berapa setiap tetangga itu akan mendapatkan berapa buah rambutan. Nah, adik-adik sama-sama punya angka 0, kita coret ya. Sini coret 1 nolnya dan di sini dicoret 1. Ketemu 50 dibagi 2. Nah, 5 dibagi 2 kita cari tahu dulu adik-adik. Ya, Kak Citra coret-coret di sini dengan cara pengurangan berulang. 5 dibagi 2 itu sama dengan 5 dikurangi 2 sampai hasilnya 0 atau nanti sisa juga bisa. Misalnya di sini 5 dikurangi 2 3. 3 dikurangi 2 1. Nah, nggak mungkin 1 dikurangi 2 adik-adik. Berarti nanti di sini ada sisanya 1. Berapa kali pengurangan? Ada 2 kali pengurangan. Maka 5 dibagi 2 itu artinya sama dengan 2 tapi sisa 1. Nah, kita tuliskan di sininya 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, kita kurangi. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Kita turunkan angka nolnya jadi 10. 10 dibagi 2. Nah, kita kurangi, kita cari dengan cara pengurangan berulang. 10 dikurangi 2 berarti ya 8. Terus 8 kita kurangi 2 lagi. 6 kita kurangi 2 lagi. 4 kita kurangi 2 lagi. 2 kita kurangi 2 lagi. 0. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 kita tulis di sini. 5 dikali 2 sama dengan 10. 10 dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi kalau ada tetangganya sebanyak 20 tetangga, masing-masing tetangga akan mendapatkan 25 buah rambutan. Nah, adik-adik bisa mencari kemungkinan-kemungkinan yang lain ya. Lani membantu Beni membagikan rambutan. Ia membawakan kantong kertas untuk membawa rambutan. Kantong kertasnya memiliki motif yang sangat indah. Ini adalah kantong kertas yang dimiliki oleh Lani. Memiliki motif-motif yang sangat indah dan warna-warna yang sangat menarik adik-adik. Cobalah membuat gambar motif seperti pada kantong kertas ya ini yang dibawa oleh Lani. Gunakan kertas gambar, pensil dan pensil warna. Ikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Pertama, bagi kertas gambarmu menjadi beberapa kotak. Masing-masing kotak itu berukuran sekitar 5 kali 5 cm. Yang kedua, buatlah gambar ya salah satu bangun datar di satu sisi kotak. Gunakan pensil dan penggaris jika diperlukan.
Hiasi gambar bangun datarmu dengan motif ciptaanmu. Jadi kalian bisa menggambar motifnya. Buat gambar serupa pada kotak lainnya. Warnai gambar dengan warna kesukaanmu. Jadilah kalian membuat sebuah kreasi ya dari bahan kertas dengan cara mewarnai dan membentuknya dengan bangun datar. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 subtema 3 pembelajaran yang ketiga. Ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 3 kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Aku ingin lingkungan bersih. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Edo ingin lingkungan tempat tinggalnya bersih. Ia melakukan sesuatu yang dapat ia lakukan. Itu adalah kisah Edo yang berani mengingatkan orang lain ketika orang lain itu akan berbuat kesalahan adik-adik. Jadi, mengingatkan teman yang melakukan kesalahan adalah kewajiban kita. Lakukanlah dengan cara yang santun adik-adik. Amati kembali teks yang berjudul Aku Ingin Lingkungan Bersih. Tuliskan masalah dan penyelesaiannya pada tabel berikut ini. Nah, mungkin masalahnya seperti ini. Edo melihat seorang anak yang ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Penyelesaiannya apa? Oh, Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Lalu ada masalah lagi. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Lalu penyelesaiannya apa? Oh, Edo mengingatkan tetangganya dengan santun agar membuang sampah pada tempatnya. Adik-adik, setiap orang itu berhak mendapatkan lingkungan yang bersih. Setiap orang juga wajib menjaga kebersihan lingkungannya. Jadi, menjaga agar lingkungannya tetap bersih itu kewajiban kita semua. Bagian mana saja di lingkunganmu yang harus selalu dibersihkan adik-adik ya? Mungkin lingkungan rumah ya, lingkungan tempat kalian tinggal, dari jalan raya, lalu dari selokannya, tempat pembuangan sampahnya. Itu harus selalu dijaga kebersihannya. Adik-adik, lingkungan rumah bersih itu ada kewajiban dan hak. Ya, jadi kewajiban yang harus kita lakukan itu apa supaya lingkungan rumah kita bersih, dan hak yang kita peroleh apa jika lingkungan rumah kita bersih. Kewajibannya supaya lingkungan kita bersih itu adalah menyapu rumah dan halaman, tidak membuang sampah sembarangan, memisahkan jenis sampah, lalu bergotong royong membersihkan rumah, penghijauan lingkungan rumah, menutup saluran air. Itu adalah contoh-contoh kewajiban yang harus kita lakukan supaya lingkungan rumah kita bersih. Lalu hak yang kita dapatkan apa setelah melaksanakan kewajiban itu? Maka hak yang kita dapatkan adalah rumah dan halaman bersih dan sehat, rumah bersih dan bebas bibit penyakit, sampah mudah didaur ulang. Nah, rumah bersih dan anggota keluarga bersatu, lingkungan rumah menjadi rindang dan asri, serta terhindar dari beberapa penyakit. Itulah hak yang kita peroleh setelah kita melakukan kewajiban kita untuk menjaga lingkungan rumah kita tetap bersih. Adik-adik, hidup bertetangga itu sangat menyenangkan.
Kita dapat bertemu dengan tetangga di banyak kesempatan. Ibu Beni sering bertemu tetangga saat berbelanja di tukang sayur keliling. Tukang sayur mereka sangat menjaga kebersihan. Dia juga tahu aneka bahan makanan yang sehat yang dibutuhkan. Ibu Beni dan tetangganya ini memilih bahan makanan yang segar dan bergizi bersama-sama. Jadi di sini Ibu Beni sedang berbelanja dengan tetangganya ya adik-adik ya, berbelanja kepada tukang sayur keliling. Nah adik-adik, amati kembali gambar Ibu Beni dan para tetangga yang sedang membeli sayuran tadi. Menurutmu bagaimana sih cara memilih sayuran yang baik? Nah, cara memilih sayuran yang baik itu yang pertama, warna sayuran segar dan tidak layu adik-adik. Yang kedua, bagian daun tidak berbintik atau berlubang akibat dimakan ulat. Sayuran harus mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh. Upayakan sayuran lokal karena sayuran lokal itu sesuai dengan kondisi tubuh kita. Lalu berikutnya, cara memilih sayuran yang baik adalah sayuran tidak busuk atau basi. Sayuran dibungkus dengan baik. Itu tadi cara memilih sayuran yang baik, sehat dan segar adik-adik. Nah, kamu telah mengetahui cara memilih sayuran dan makanan yang baik dan bergizi. Oleh karena itu, kamu wajib loh bersyukur mendapat makanan yang bergizi. Kamu juga wajib berterima kasih kepada orang tuamu. Apakah adik-adik pernah ikut ibu berbelanja di pasar? Coba sesekali kalian ikut loh ibu kalian untuk berbelanja di pasar. Lihatlah bagaimana ibumu memilih bahan makanan, sayuran dan buah-buahan untuk seluruh keluargamu. Jadi adik-adik, mulai sekarang kalian harus makan makanan yang bergizi.